Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, Majelis Ta'lim Pusdai sebulan 2 kali setiap Rabu ke-1 dan ke-3 mengadakan pelatihan taksin, sholawat, dan berjanji di bawah bimbingan Bu Hajah Ela. Jadi hari ini kita mencoba untuk melanjutkan materi yang kemarin oleh Pak Ustadz Andri ya. Nah, sampai mana? Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Nah, diajo. Oh tahajiyah. Bukan Pak Haji katanya, tapi tahaji. Ini tahaji ini. Tahaji ini adalah salah satu marhalah yang ada dalam pembelajaran tahsin Al-Quran, ya. Kan kita sudah tahu bahwa dalam tahsin atau pembelajaran Al-Quran itu ada berapa marhalah? Berapa marhalah? 34. 34. Ada 3, ada 4. 1 tahaji, 2 mu'allam, 3 murattal, 4 mujawwad. Ada 4. Alhamdulillah ingatan ibu masih kuat. Kita mulai dengan hijaul huruf. Namanya hijaul huruf. Jadi menghija huruf-huruf hija. Iya. Masih tetap kan 20? Huruf hijaiyah berapa? Takutnya bulan depan ibu tambah lagi jadi 29, bulan depan lagi 30. Ya, ada yang 29, ada yang 28, ada yang 30. Halaman berapa, Bu? 6. Berarti yang dihafalkannya cuma halaman 6 doang. Ya. Hah? Yuk kita sama-sama ya. Alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, jimun jim, alha ha, khaun kha, khaun kha, dalun dal, zalun zal, ro, zayun zay, sinun sin, sadun sad, sadun sad, dadun dad, dhaun dha, ainun ain, ghainun ghin, faun fa, qafun qaf, qafun qaf,
kafun kaf lamun lam mimun mim nunun nun wawun waw alha hamzatun hamzah alya ya. Jadi di hamzah itu di hamzatun jangan hamzah tapi hamzatun hamzah alya ya. Alifun alif baun ba taun na saun sa jimun jim qaf kafun kaf lamun lam mimun mim nunun nun wawun waw hamzatun hamzah ayah Bu, wawunnya jangan waw tapi waw wawun waw tekeng wawun waw waw bili rewas dan wawun waw wios rada manyun sakedik Bu wios rada manyun sakedik tegelis heula ya wawun waw. Nah, tetap di ejanya waw tekeng waw karena limanyun jantan waw. Yuk pali dia Bu 1 2 3 baun ba taun ta saun sa jimun jim kafun kaf lamun lam mimun mim nunun nun wawun waw hamzatun hamzah alhamdulillah. Buka peminya lira-lira. Tapi kedah pede Bu ya, kedah pede margi kedah harus ada keinginan untuk bisa ya mengenai fasih
fasohat, fasihah, makhrajnya itu mah nyusul. Yang penting ada keinginan ya Bu ya. Ada keinginan untuk merubah, ada keinginan untuk belajar. Dan karena niat utamanya adalah tolabul ilmi. Jadi tolabul ilminya niatnya dari rumah jangan dirusak dengan kebingungan ya. Jangan dirusak dengan ketidakpastian, kegalauan. Jadi ketika niat dari rumah itu harus yakin bahwa ibu-ibu ini mau tolabul ilmi, bukan mau curhat. Ya, karena kan janjian di sini, ayo nanti aja ketemu hari Rabu saya mau curhat. Ya, curhat sesama teman atau curhat kepada ustazahnya. Tapi kalaupun itu menjadi kebahagiaan ketika keluar rumah ya tidak apa-apa, karena bagusnya tolabul ilmi ya. Kalau curhat nak kasih si jalan kereta tuh kenging ya. Jadi kalau misalnya dari rumah kita tetap niatnya adalah untuk tolabul ilmi, dan lain-lainnya adalah bagaimana situasi dan kondisi di lokasi. Ya Bu ya. Ibu, kemarin oleh Pak Ustadz Andri itu diajarkan tentang hija atau tahajji. Tahajji itu mengeja huruf hija iya sehingga menjadi rangkaian kata atau kalimat dalam Al-Quran atau hadis atau dan lain sebagainya. Ya. Kenapa harus tahajji dulu? Karena sebelum kita masuk ke narabas ya Bu ya. Nah, ke narabas itu kan ngejah dulu ya. Ya, karena ngejahnya dulu beda. Yang itu yang apa, Jabar JR, Jabar JR PS Paeh tasdid. Kalau Ibu apa dulu? Atas bawah. Ya, depan sama dengan. Nah, ya. Jadi ternyata beda, tapi tujuannya sama, untuk merangkaikan kata dan kalimat dalam Al-Quran. Kenapa caranya harus berbeda? Karena kultur yang ada di budaya kita itu beda. Bagaimana Al-Quran itu bisa masuk ke dalam setiap diri kita dengan berbagai cara, ya. Bagaimana kita bisa paham merangkai kalimat, membaca kalimat-kalimat dalam Al-Quran dengan cara yang berbeda, tapi satu tujuan. Meskipun ada Jabar JR atas bawah, belakang, samping, kiri, kanan, tapi kan tetap ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ada kan a'u Jabar a, enggak ada. Tapi tetap ketika sudah dirangkai, ya bunyinya begitu. Ya, bunyinya sama, kalimatnya sama. Tetapi ketika menyebutkan syakal ya. Tahu syakal? Tanda-tanda yang Jabar JR itu syakal kan? Ketika menyebutkan syakalnya berbeda-beda, tapi rangkaian pembacaan dalam ayat itu sama. Tidak ada yang berbeda. Itu tujuannya, untuk memudahkan, ya. Kalau kemarin ngejanya apa? Atau tamat bismillah? Udah tamat? Sudah hatam. Susah ya Bu ya? Susah ya? Ternyata mengeja itu susah. Tapi ketika dulu kita dengan sabarnya ya, dengan sabarnya bisa mengeja dengan penunjuk kertas dilipat-lipat atau nyere. Ya pakai nyere ya dulu ya. Kalau nyere hilang teh nangis. Ya, atau kertas dilipat-lipat, tapi dengan sabarnya kita bisa membaca ayat per ayat. Tapi hari ini karena sudah banyak yang instan, pengennya instan. Ya. Jadi cucu-cucu kita hari ini diajarkannya tidak mengeja, tapi langsung dengan menyebut
huruf hijaanya dengan tanda hurufnya, dengan syakalnya dan bunyinya seperti itu. Jadi kalau ditanya, ini apa nak? Nggak tahu. K, W, A. Ini apa? I, ba, bi, bu. Jadi tidak tahu ini tandanya fathah, ini tandanya kasroh, ini tandanya dhammah. Tapi yang ada instan. Itu metode, setiap metode pasti punya kelemahan masing-masing. Itu kan yang kita ajarkan kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita dulu itu adalah metode Iqra, ya. Tapi ada juga ketika Iqra muncul, sejarahnya ketika metode Iqra muncul, maka metode-metode lainnya juga bermunculan. Padahal ya tujuannya sama, untuk memudahkan, ya. Terus kemudian hari ini kita juga kalah dengan anak cucu kita karena mereka sudah hafal juz amma. Kita hafalnya juz jeruk, juz buah. Ya Bu ya. Mana juz apel, juz alpukat. Nah, tapi jangan berkecil hati, karena yang sering kita amalkan dalam sholat itu adalah kulhu falak bin ya Bu, betul? Apa Bu? Tikakul, trikul, ya, trikul, kul wallahu ahad, daripada tidak sama sekali. Tapi belajarlah untuk menghafal, ya. Maju aja, maju setelah kulhu apa? Setelah al-ikhlas apa? Ke atas Bu, jangan ke bawah. Kalau ke bawah kan terakhirnya di An-Nas. Ke atas. Surat Idaja jana. Bukan Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar itu inna a'tainakal. Surat apa Bu? Surat Idaja. Hah? An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi. Kalau Al-Habbah tabbat yada. Tabbat yada. Dengar kan Bu? Ini suka ada yang salah. Tabbat yada abi lahabi wa. Tasdid dulu ya. Tasdid dulu baru dilepas. Jangan langsung tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi karena di sana ada tasdid, nanti tasdidnya pundung, nggak disebut. Padahal dia sudah nangkring di sana, udah nongkrong, ya. Dia nggak disebut pundung Bu. Pundungnya apa? Kebiasaan kita untuk mengucapkan tasdid itu tidak ada di dalam surat Al-Lahab, ya. Jadi tasdid dulu baru dilepas. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Watab, jangan pageh-pageh teuing. Watab, be-nya mana? Ya, kolkolahnya mana? Nggak ada. Tapi ditasdid dulu. Tabbat yada abi lahabi watab. Ya, tasdid dulu baru kolkolah. Ya. Tahaji artinya mengeja. Maksudnya menyebut satuan huruf hijaiyah dan harokatnya yang sudah bersambung dengan huruf lain. Contohnya bismillahi. Bagaimana mengejahnya? Ba, B-nya awas dilepas, ya. Ba, sin, sukun, mim, alif, lam, pinter
berada di sini. Ya, itu contohnya mengeja. Coba pakai jabar JR, Bu. Nah, itu sarang. Kenapa enggak bareng? Hah? Kenapa enggak bareng? Ini lanjutan, Bu. Apabila huruf diejanya ialah ayat-ayat fawatihis suwar, pembuka surat. Ada kan alif lam mim yasin, ya, asako, ya, asako, ain sin qaf. Jangan dibaca asako, ya, tapi ain sin qaf, ya. Itu namanya ayat-ayat fawatihis suwar, ayat-ayat pembuka surat, ya. Maka cara mengejanya dengan langkah berikut. Pertama, zatul hurufnya dulu dibaca dengan isim huruf, baru kemudian isim huruf sesuai dengan satuan-satuannya. Contohnya, ain sin qaf dapat diajar sebagai berikut. Pertama, ain sin qaf dibacakan dengan nama asli hurufnya, yaitu ain sin qaf. Kemudian setiap huruf namanya itu dieja satu persatu. Ain, ya, nun, sukun. Lihat tuh, Bu. Lihat ya. Ain, ya, nun, sukun, fathah ain. Nah, ya. Ain, ya, nun, sukun, fathah ain. Kan ainun, ya. Ain sama iya, itu kan tulisannya, lihat ada 3 huruf kan, ainun. Jadi diejahnya ain, ya, nun, sukun, fathah ain. Sin diejahnya ya, nun, sukun, kasroh, sin. Terus qaf, fa, sukun, fathah. Jadi dibaca keseluruhannya ain sin qaf. Ini sudah ada tulisannya, tapi tetap liar ya, Bu, ya, kalau tidak dijelaskan. Jadi mengejah fawatihis suwar, ayat-ayat pembuka itu diejah satu persatu hurufnya, ya. Kalau tadi kan di bismillah itu tidak diejah satu persatu hurufnya, ya, zat hurufnya, tapi hanya ba, sin, sukun, kasroh, bis. Nah, kalau ini ain, sin, qaf diejah satu-satu hurufnya. Ain tulisannya bagaimana? Ain, ya, nun, ya. Sin bagaimana tulisannya? Sin, ya, nun. Qaf tulisannya qaf, alif, fa. Jadi itu diejah satu persatu zat hurufnya. Jadi dalam sin itu ada 3 zat huruf, sin, ya, nun, ya, namanya sin. Dalam ain ada 3 zat huruf, ain, ya, nun, isimnya namanya sin. Dalam qaf itu ada 3 zat huruf, qafun, qaf, alif, fa, namanya qaf. Pusing ya, Bu? Entah, Bu, ya. Kita pelan-pelan saja ya nanti belajarnya, karena banyak orang yang salah ketika membaca ayat-ayat pembuka surat, ya. Kalau yang baru bisa bingung, to, sin, mim, gak dibaca to, sin, mim, tapi to sama, ya, ya kan? Ibu ngalamin ya? Sama ya, Ibu ngalamin, Bu. Ketika belum tahu, dulu lagi kecil ketika begitu. Saya bisa narabas Quran itu ketika masuk SD kelas 1.
SD kelas 1 bisa narabas. Ketika suruh baca Yasin, yasa. Yasa. Karena tidak tahu kalau itu harus dibaca ya Yasin. Lagi kecil, Bu, ya. Terus tosin mim begitu memang dibacanya. Tapi ternyata punya zat hurufnya. Ya. Seperti misalnya tapi kalau dicontohkan kepada nama itu susah juga, ya. Tapi yang namanya zat huruf itu terdiri dari rangkaian huruf-huruf. Itu aja. Ya, ain itu tulisannya ain ya nun gitu. Alif itu tulisannya alif lam fa. Itu luar biasanya huruf Arab. Ya, Bu, ya. Huruf Al-Qur'an. Di bahasa Inggris ada. Kalau bahasa Inggris mah pasti beda membaca, ya. Beda membaca. Bahasa Inggris itu katanya bahasa munafik. Ditulisnya begini, dibacanya begini. Padahal saya, Ibu, saya sana sombongnya, ente sombong memang karena saya lulusan bahasa sastra Inggris. Jadi ketika dulu dijejali bahwa bahasa Inggris itu bahasa munafik, dan memang sudah ada di sananya, terus kumaha atunya, Bu. Ya, Bu, ya. Kita nggak bisa protes karena memang bahasa Inggris dari sananya begitu. Jadi jadi bacanya berbeda katanya dari tulisannya. Jadi disebut bahasa munafik. Padahal ya, padahal bahasa Indonesia bahasa paling jujur, Bu. Bahasa Sunda jujur pisan. Nah, Sunda juga banyak tidak jujurnya, ya. Karena banyak sekali persamaan katanya. Itu paling kaya persamaan kata itu adalah bahasa Sunda. Tuang wae sabar hiji, Bu. Seueur, Bu, kumaha daerahna ya. Aya nu laladog. Aya, Bu, laladog. Itu kalau Ibu kalau Ibu kepada lolodog, laladog, kejo, ngejo. Nah, lolodog. Ngalebuk. Jadi bahasa itu ternyata memang terkaya itu bahasa Sunda. Karena tidak ada, ketika kita ada bahasa Sundanya, Indonesiana hese harus apa, ya. Jadi harus bangga dengan budaya Sunda. Jawa juga sama, banyak sekali bahasa persamaannya. Jadi ketika dalam bahasa Arab, apalagi dalam ayat Al-Quran, kalau bahasa persamaannya itu ada dalam dalam apa namanya, ya, itu ketika menerjemahkan ayat Quran itu tidak tok kata itu artinya, tapi masih ada persamaan katanya yang memang dinasahkan ke dalam ayat, ke dalam huruf yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika menemukan ainun itu hurufnya satu, tapi ternyata tulisannya 3, Ibu jangan kaget, ya. Kayak memang, nah Ibu gitu, dah tidituna atuh gitu, terus karena saya tidak bisa menciptakan huruf, ya. Ibu juga bisa nggak menciptakan huruf selain A? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Tapi tetap kita berkeyakinan bahwa itu adalah untuk kita yang terbaik, ya. Ada manfaatnya dan banyak manfaatnya. Itu, ya, Bu, ya. Itu tahaji, contoh tahaji seperti itu. Ketika nanti harus mengeja, ada tugas buat ibu-ibu semua. Pernah dikasih tugas ya sama Bu Ustadzah Habibah? PR pernah? Nah, saya mau ngasih tugas ke ibu-ibu mengeja yang gampang aja, Bu. Yang gampang aja, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, ya. Fatihah sudah? Oh, kalau gitu di ayat saja. Hah? Baru bismillahnya saja? Kita sudah tamat Fatihah. Baru satu ayat bismillah saja. Tautnya enggak?
Oh, kenapa tautnya enggak? Udah taut mah susah. Ya, nggak apa-apa tautnya. Bismillahnya saja sudah. Sudah bisa? Enggak dites. Ibu mah kalau ada PR teh diem semua. Ya, jangan diem Bu. Nanti akhir bulan puasa ya. Aduh, Ibu mau puasa. Udah masuk ke pesantren ya, pesantren kilat. Nanti ada pesantren kilat. Tapi kita cuma 3 hari aja. Berarti ketemunya tahun depan, ya Bu ya, setelah puasa. Masih ada akhir bulan kan? Ada 1 kali lagi ya? Iya. 1 kali lagi, gini. Hah? Iya, Rabu ketiga. Saya sama Bu Ustadzah Habibah mau berdua nih, mau ngetes ibu-ibu tahji. Bismillah saja, ya. Bismillah saja. Oh, udah beres katanya. Kalau begitu saya ambil 1 ayat saja, ya. Saya ambil 1 ayat yang susah. Bentar Bu, bisa lihat Bu. Fatihah saja ya Bu ya. Fatihah dari Bismillah 7 ayat. Bu mau 7 ayat? 1 surat mau 7 ayat? Nah, nggak apa-apa udah juga. Misalnya kalau udah sama Pak Ustadz Andi nggak apa. Tapi kan kalau satu orang mau belum? Serius sudah? Nah, karena saya ingin tahu, jadi nggak apa-apa Fatihah aja ya. Kan sudah, jadi harus lebih lancar ya. Jadi PR buat Rabu ketiganya, Ibu jangan takut PR tiba-tiba nggak masuk semuanya, janjian japrian bolos yuk ya. Jangan ya Bu ya. Gini aja, saya kasih keringanan semampunya. Yang penting 7 ayat. Tapi saya kasih keringanan semampunya, seingatnya. Karena pasti ibu-ibu mah dihafal. Ya, ngapal kena gampil ngafalkeun, enggal hilap. Sama Bu, saya juga ya. Karena seiring usia tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Usia saya sudah 52. Sama ibu-ibu juga kan? Ada yang 50, ada yang 60. Tapi kan tetap karena berjalannya usia, berkurangnya usia, semakin berkurang juga daya pikir, daya ingat kita. Itu sudah lumrah ya. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Tania Birnei beserta kameramen Benny Risman melaporkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.